Assalamualaikum teman-teman, saya Nadia Sapitri Brusembiring dengan NIM 213304010278. Saya dari jurusan Ekonomi Akuntansi. Saya kuliah di Universitas Prima Indonesia. Saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik 1 menjelaskan konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum membaca materi, kita diharuskan mengerjakan pretest dengan nilai kelulusan 70 yang pertama. Yang kedua, percobaan hanya 3 kali. Ketiga, presensi tidak bisa dibuka jika nilai kurang 70. Keempat, nilai yang diambil nilai rata-rata jika sudah mendapatkan nilai 70, tidak disarankan melakukan percobaan kembali. Dengan materi satu-satu, konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik. Misalnya, para pengguna keputusan keuangan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para pengguna. Di materi 1-2, pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Menurut Hall 2013, sistem adalah sekelompok dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul G. Steinbart, sistem adalah suatu rangkaian dari 2 lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari 2 atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, sistem komputer. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor atau proses data, memori atau penyimpanan, monitor atau tampilan layar, dan keyboard atau media input data. Jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak tercapai. Sedangkan informasi adalah data yang diperoleh menjadi laporan yang berguna bagi pemakaian. Sebagai contoh, seorang investor saham sedang berinvestasi pada saham PT A. Investor tersebut akan mencapai dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai perusahaan PT A. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka akan memutuskan untuk menahan, menjual atau membeli kembali saham tersebut. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi, output beberapa informasi dalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada istilah sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya, bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi menurut Mulyadi 2016. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelola perusahaan. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan.
Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi sangat sederhana, belum berbasis komputer. Adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi, para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Para pakar akuntansi menggantikan istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya, konsep sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan dan keragaman informasi. Dan lanjut 1.3. Tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi antara lain: 1. Penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama SIA adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar yang mengacu standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas atau misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2. Pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik akan mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkan. 3. Peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Menurut Romay dan Steinbart 2009 menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk: 1. Sistem informasi akuntansi atau SIA dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. 2. SIA dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Ketiga, SIA dapat menyediakan informasi andal dan dapat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Keunggulan pengolahan data akuntansi dengan komputer dibandingkan dengan cara manual. Keempat, SIA mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas, contohnya Bank BCA dengan menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini disambungkan dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabah sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya mengungguli bank-bank lainnya. Lanjut 1.4. Komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi, berarti SIA mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Borch dan Grudnitsky, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan, yaitu 1. Blok masukan, merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. SIA berbasis manual. Contoh media perekam adalah formulir atau dokumen transaksi. Saat ini media perekam data bukan kertas melainkan langsung melalui jaringan atau media elektronik. Contohnya transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet banking, pembayaran jalan tol dengan kartu e-tol, dan lain-lain. Kedua, blok model mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika, instruksi, dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi
yang fungsinya mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran, contohnya prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Ketiga, blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lain-lain. Keempat, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam SIA tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Kelima, blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakaian informasi. Untuk pengelolaan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat, disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini basis data disimpan dalam perangkat kertas komputer atau database. Keenam, blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa SIA pekerjaan secara efektif dan efisien. Sesuai yang diharapkan, SIA harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak tidak berwenang, dan lain-lain. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. SIA menekan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. SIM lebih luas dibandingkan dengan SIA karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari SIM karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak kepentingan. Sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Posisi SIA dan SIM adalah sama. Transaksi keuangan, misalnya penjualan kredit, diproses dalam SIA, sedangkan transaksi non-keuangan, misalnya nama pelanggan, alamat, nama, personal, dan lain-lain, diproses dalam SIM. Selanjutnya, 1.5 Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi dalam dikelompokkan menjadi 1. Akuntan sebagai perencangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. 2. Akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, SIA merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka akuntan manajemen harus mengerti SIA untuk dapat memberikan masukan ke pengembangan sistem jika terjadi permasalahan. Ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan pemberi SIA kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. 4. Akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporan akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Kelima, akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memberikan SIA jika terdeteksi terjadi fraud yang disebabkan oleh SIA. Terakhir, 1.6 Siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Sistem perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitas setelah terjadinya transaksi. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi,
dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok, perusahaan umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pokok, 2. Sistem akuntansi piutang, 3. Sistem akuntansi utang, 4. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, 5. Sistem akuntansi biaya, 6. Sistem akuntansi kas, 7. Sistem akuntansi persediaan, 8. Sistem akuntansi aset tetap. Setelah membaca materi, kita diwajibkan untuk mengerjakan post-test. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.